teman-teman ya, Gus. kata kuncinya adalah saya hadir mendampingi di awal. Alhamdulillah ternyata lawyernya Bang Krisnamurti, beliau sangat senior, sangat mumpuni, kami dukung banget. Ketika cerai di PA itu kan ada kewajiban yang harus dikeluarkan suami kepada mantan istri dan anak. Itu berapa sih jumlahnya dan dijalankan nggak itu? Sama sekali tidak dijalankan, dan di situ kan diterangkan tidak menyanggupi ya. Oh nggak menyanggupi. Karena tidak menyanggupi, putusan pengadilan mengarahkan hak asuh anaknya juga ke ibu. Karena tidak menyanggupi, termasuk juga uang ida, uang nafkah lainnya. Jadi karena Dodi Sudrajat waktu itu dalam putusannya tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan ibunya ada, seperti itu. Tapi ini yang penting hak-haknya dia, hak-hak DS untuk ketemu anaknya tidak dibatasi oleh undang-undang. Nah, seperti itu. Pak Puput, ini kan terkait anak sendiri, ini kan sudah tidak dibatasi juga buat berkomunikasi, tidak dikasih handphone juga. Itu dia nanya nggak sih, maksudnya terkait dengan ayahnya? Gimana pertanyaannya? Maksudnya dia sendiri nanya ke Mbak Puput nggak sih, maksudnya terkait kenapa nggak ditelepon lagi sama Dari Dedi, pihak sana, dari pihak sana gitu-gitu? Kan memang mau nanyanya ke mana? Kan nomor saya diblokir juga. Biasanya dulu tuh pertanyaan-pertanyaan lewat Bu Irma kan, cuman Bu Irmanya juga diblokir handphonenya, jadi ya udah nggak ada komunikasi apa. Artinya nggak bisa akses ke sana, nggak ada, Mbak? Saya nggak mencari. Oh, nggak mencari. Tapi kalau anak cari nggak sih? Enggak juga. Ya sebenarnya sih sederhana aja. Artinya kan tidak ada yang mengatur di situ harus tanggal apa, hari apa, minggu apa. Di dalam aturannya juga tidak diatur. Cuman karena anaknya Mbak Puput baru umur berapa Mbak Aisyah? Ini 6 tahun. Waktu itu 5 tahun. Oh iya, waktu itu 5 tahun kan pasti butuh pendampingan ketika dia harus bertemu. Toh rumahnya Mbak Puput juga tahu kalau teleponnya nggak bisa dikomunikasikan, tinggal datang aja Mbak ya. Dia tinggal datang, dia pasti ketemu kok anaknya kalau memang ada niatan. Pak Puput, sampai detik ini Aisyah masih kena bully mungkin dari para netizen yang efeknya akhirnya jatuh laporan ini, baik kemarin maupun yang hari ini. Sampai hari ini Ais masih cuti sekolah kan, baru bisa libur setelah tanggal 26 kalau nggak salah. Cuman sejak ada berita itu dia memang kemarin agak sakit juga, terus sampai hari ini belum masuk sekolah. Saya masih mintakan izin. Tapi Mbak Puput untuk psikologisnya mungkin ke depannya ada pendampingan psikolog atau gimana? Ada. Kemarin kan kita ke P2 dan sudah mendapatkan fasilitas untuk bimbingan konseling. Pak Puput, sampai detik hari ini pun bahwa Cika juga sempat memberikan uang kepada DS untuk DS pernah minta uang juga sama Cika. Betul nggak Pak? Kalau minta secara langsung sih enggak ya. Cuman karena sebenarnya nggak usah ditanyakan lagi sih ya. Itu sih udah yang dulu lah ya. Nggak perlu ditanyakan lagi lah. Saya nggak mau bahas lagi di sini. Kita lebih fokus ke perkara aja. Mungkin untuk dari awal itu alasan dari DS sendiri itu tidak mengerti itu apa sih? Kurang tahu, Tanyain aja ke orang. Kita nggak tahu. Kita nggak ngerti. Iya. Maksudnya kan udah sampai umur sekarang udah 6 tahun. Apakah dari dulu emang sudah tidak ada? Ini sebelumnya pernah ada komunikasi, dia ngomong langsung ke Mbak Puput soal ini bukan anak aku kayak gitu. Nah, secara Atau ada keributan yang benar-benar besar. Enggak sih. Jadi Hanya baru ini. Oke. Ada lagi? mungkin ada harapan. Tapi mungkin perlakuan Mas DS-nya. Pesannya mungkin. Pesannya buat DS. Harapan saya cuman ini aja, cuman proses hukum Bisa berjalan. terus ya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Tapi betul nggak sih Mbak Puput, ini masih satu kawasan apartemen yang sama untuk tinggal? Beda. Oke. Sudah sejak kapan beda? Sejak perceraian. Dengan efek jelas pada DS itu lebih bijak pada
jelas dong. Artinya kan terkait masalah anak kan dimanapun juga namanya anak-anak Indonesia harus kita lindungi. Iya. Mungkin kedepannya mengarahkan juga nggak untuk DS ketemu dengan Aisyah atau gimana ke depan? Atau ada damai Mbak Puput? Kalau ada minta maaf gimana Mbak Puput? Kalau untuk maaf ya, sebagai manusia Tuhan aja mau maaf ya, kita maaf. Cuman prosedur hukum ya biarkan kita serahkan. Tapi kira-kira akan melakukan hal itu dengan maaf atau akan membiayai Aisyah ke depannya, akan berbuat seperti itu nggak yang ini kira-kira? Tanyakan, kayaknya ini nggak usah ditanyakan ke saya, kalau mau ditanyakan ya ke yang bersangkutan. Mbak Puput, sekarang hari ini tidak hanya kuasa hukum tapi ada beberapa teman atau sahabat yang datang dan kebetulan dulu mungkin lebih dekat Dengan Pak Dodi mungkin. Iya. Nah, ini apakah ini menjadi saksi di sini atau bagaimana? Monggo Mas. Ayo. Monggo Gus. Apalagi ada Ada Gus juga, gimana dampingi Gus? Gus depan dikit Gus, maju Gus. Maju Gus. Kata kuncinya adalah saya hadir mendampingi di awal. Alhamdulillah ternyata lawyernya Bang Krisnamurti, beliau sangat senior, sangat mumpuni, kami dukung banget. Yang paling penting adalah kata kuncinya adalah ini anak yang sudah terdaftar dalam lembaran negara, dicatatkan di akte kelahiran, di KK, nggak diakui anaknya. Coba apa? Ayam, tahu ayam? Ayam itu anaknya kalau diambil orang, ayam itu pasti ngejar. Itu binatang loh. Lah kok ini sudah dicatatkan. Jadi Pak Dodi ini mundur salah, maju salah. Kenapa? Kalau dia tidak mengakui, berarti dia selama ini bertanda tangan tentang akte kelahiran. Berarti dia palsu dan membohongi negara ini. Ya paham ya? Nah yang kedua, coba Mbak Puput dianggap sebagai perempuan. Ya gini nih, orang kalau apa ya, gerusa-gerusu bahwa ucapan itu adalah seperti pedang. Nah pedang ini sekarang lagi menusuk-nusuk Pak Dodi Sudrajat dengan pasal yang disangkakan tadi. Saya koordinasi dengan PAI Bareskrim bahwa memang pasal yang pertama, laporan pertama itu masuk penelantaran dan perbuatan salah. Dia ngomong ke media bahwa buat apa saya ngasih nafkah, karena itu bukan darah daging saya. Coba, ini sangat memalukan sekali bagi seorang anak, bagi seorang keluarga besarnya Mbak Puput gitu loh. Jadi Mbak Puput ini saya dukung sampai saya nggak pulang ini ke Jawa Timur, karena Mbak Puput di situ melekat kebenaran, karena Mbak Puput mewakili perempuan Indonesia. Saya yakin di Indonesia orang yang nikah siri. Pak Dodi aja yang sudah jelas-jelas nikah sah secara agama, kemudian tercatatkan dalam lembaran negara akte cerainya, kok tidak mengakui. Nah itu kita lawan betul untuk urusan ini, nggak main-main ini. Dan saya berharap kepada Mbak Puput, daripada nanti dibully, jangan coba-coba untuk mencabut perkara ini. Itu pesan penting dari saya dan teman-teman aktivis lainnya yang betul-betul merhatikan kasus ini. Saya kira itu ya. Oke, sip. Terima kasih. Iya. Sebagai penutup dari Gus, cukup ya. Cukup. Terima kasih. Fatihah. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.